Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Sebelum kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan proses belajar kita dipermudah dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, Bapak akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ani Zainal, Pak. Anin, Hadir Pak. Arga, Pak. David, Pak. Hengki Pak. Gunawan. Sehat Hengki? Ya, Pak. Sudah makan? Alhamdulillah, Pak. Kusnil Hatim, Saya, Pak. Ilham, Saya, Pak. Lailatul Fadilah, Hadir Pak. Adit, Saya, Pak. mana? Gak ganteng Adit namanya. Izalus nih? Sakit. Mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan. Amin. Yang hadir Al-Fikri. Kemarin kemana hadir Al-Fikri? Balik, Pak. Pulang, kelaparan. Sekarang udah makan. Besok jangan seperti itu ya. Kalau lapar bawa bekal dari rumah. Jangan pulang ketika belajar. Tadi, Rena, ya Cynthia. Hadir Pak. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang mana pembahasannya adalah etika dalam majlis dan keutamaan beriman dan berilmu pengetahuan. Yang pertama silakan baca Rena. Baik, oke. Tujuan yang kedua silakan baca Ali Zainal. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan PowerPoint ini siswa mampu menyimpulkan. Baik, yang ketiga silakan baca Rifki. Setelah menonton video pembelajaran dan PowerPoint ini, siswa mampu mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Baik, yang keempat silakan baca Arga. Setelah menyaksikan video pembelajaran dan PowerPoint ini siswa Inilah tujuan pembelajaran. 1 dan 2 tujuan pembelajaran yang menyangkut dengan pengetahuan. 3 dan 4 adalah tujuan pembelajaran menyangkut kepada keterampilan. Baik, nah kenapa penting sekali kita belajar ini? Karena yang pertama sekali seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi, bahwa dalam menghadiri majelis tentu kita harus punya etika. Kemudian juga menjadi semangat atau motivasi bagi kita bagaimana kita mengetahui keutamaan orang yang beriman, kemudian keutamaan orang yang berilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya untuk langkah pembelajaran kita seperti kita yang Bapak tulis, ada 6 kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Sebelum kita membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, mari kita lihat gambar yang ada pada papan tulis. Nah, silakan kalian amati gambarnya. Kemudian dari gambar yang kalian amati, apa pendapat yang bisa kalian berikan terhadap gambar tersebut? Nah, pada gambar 1. Baik, sudah selesai? Oke, baik. Nah, dari 3 gambar yang sudah kalian amati tadi, kalian perhatikan. Oke, siapa yang mau memberikan tanggapannya? Silakan. Oke, silakan Devi. Pendapat saya tentang gambar yang pertama tentang kehidupan anak-anak pengamen. Dari gambar itu kita bisa memaknainya bahwa hidup akan jauh lebih sulit apabila kita tidak memiliki ilmu. Oke, baik. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Oke, silakan Husnil Hatim. Dari gambar yang kedua kita dapat memahami bahwa pengorbanan anak-anak untuk belajar dengan mengalir sungai. Ya, bagus sekali. Oke, berikan tepuk tangan. Baik, kita lanjutkan kepada materi kita.
sekarang mari kita dengarkan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Nah, sekarang mari kita baca ayatnya bersama-sama setelah kita mendengarkan bacaannya tadi. Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sudah bisa membacanya? Oke, silakan salah satu dari laki-laki dan salah satu dari perempuan membacakan ayatnya. Oke, silakan laki-laki dulu. Siapa silakan? Oke, silakan Dimas. Dari beberapa orang teman kalian yang sudah mencoba membaca tadi, tolong perhatikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jadi silakan berhenti di mana? Di mana? Di majalis. Kemudian fafsahu yafsahillahu lakum. Mari berhenti di situ. Kemudian wa idza qila zuzu fanzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Ya. Selanjutnya walladzina utul ilma darajat. Kemudian terakhir wallahu bima ta'maluna khabir. Memahami kosakata Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat berapa? 11. Ayat 11. Nah, jadi ada beberapa kata-kata sulit atau kata-kata yang jarang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata apa? Nah, tafassahu. Oke, silakan Hengki. Baca nomor 1 Hengki. Silakan. Kata tafassahu dan ibsahu berasal dari kata fasaha yang artinya lapang. Oke, bagus sekali. Silakan David baca yang ini David. Keraskan suara David. Majalis dalam bahasa Arab kata majalis adalah bentuk isi makan atau kata tempat dan dari kata kerja jalasa yang artinya tempat duduk. Oke, bagus. Selanjutnya yang ketiga adalah iya, unzuzu atau anzuzu. Di sini tuliskan unzuzu berasal dari kata nuzuz yang artinya tempat yang tinggi. Baik, paham sampai di sini? Kenapa ini penting? Karena ini adalah kata kunci atau keyword yang ada pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Paham sampai di sini? Baik. Sekarang kita terjemahkan ayatnya secara bersama-sama. Jadi kalau Bapak tengok ini sangat mudah karena ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang sangat sering kita temui atau kita jumpakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita terjemahkan bersama-sama. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu. Hai Hai orang-orang yang beriman. orang Yang beriman. Berilah Berilah ini pasal ini berilah ke lapangan. Ke lapangan ini bukan pergi ke lapangan
buat itu ya. Kan? Jadi ke lapangan ini misalnya kita dalam kelas nih. Ini kan sempit, lapang. Jadi ke-nya itu kan ada ke lapangan. Berarti ini merujuk kepada Lapangan. Nah, menuju ke lapangan artinya menuju ke tempat. Nah, kalau ke lapangan, nah, ini asal katanya adalah lapang. Tidak perlu disebutkan. Apa Yang yang kamu kerjakan? Kerjakan. Oke. Sampai di sini bisa dengan tulisan seperti ini. Kira-kira bisa membacakan terjemahannya? Bisa. Oke. Oke, silakan Rizky. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah lapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdiri, maka berdirilah. Bagus, Rizky. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Amanu minkum, yang beriman minkum di antara kamu. Walazi dan orang-orang yang berilmu, beberapa adalah derajat. Oke, paham sampai di sini? Baik. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke tahap yang berikutnya. Kita akan menganalisis. Jadi kita akan menganalisis atau akan mengetahui. Yang pertama adalah asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua kandungan ayatnya. Nah, jadi sekarang langsung saja Bapak bagi kelompoknya. Nah, sekarang setelah kita bagi kelompok, maka kita akan mengidentifikasi tentu menemukan asbabun nuzul dan kandungan dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian seorang munafik berbicara kepada para sahabat yang lain. Apakah kalian menyangka bahwa teman kamu itu, yang maksudnya Rasulullah SAW, telah berbuat adil kepada mereka? Demi Allah, dia tidak berbuat adil dengan menggeserkan orang-orang yang datang duluan, yang ingin dekat dengan nabinya, kemudian diganti dengan orang yang datang belakangan. Maka peristiwa ini yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Mujadilah ayat 11. Segala sesuatu yang Rasulullah SAW perintahkan, apapun itu, seyogianya dilaksanakan oleh seluruh umat tanpa ada rasa berat ataupun ketidaknyamanan. Nah, setelah kalian mendiskusikan dengan teman-teman kalian, silakan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Baiklah, kami akan menyampaikan tentang hasil diskusi kami. Poin pertama berisi tentang adab menghadiri majelis dan pentingnya ilmu sebagai pegangan hidup manusia. Kami dari kelompok kedua ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Poin pertama, memberi kelapangan hidup terhadap orang-orang yang baru datang dan senantiasa bertutur kata lembut dan sopan santun kepada semua orang. Nah, jadi dari peristiwa ini orang-orang munafik menganggap bahwa Nabi ini berlaku tidak adil. Maka turunlah ayat ini. Bapak akan melakukan penilaian. Kita menggunakan e-learning. Tapi sebelumnya silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Sekarang kita akan melakukan penilaian. Silakan buka akun e-learning-nya masing-masing. Kalian masukkan username, password, token. Tokennya ada di papan tulis. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Setelah Bapak cek hasilnya, ada beberapa nilainya yang sangat bagus, ada beberapa orang nilainya yang bagus, tapi tidak ada nilai yang tidak bagus. Nah, dengan hasil evaluasi yang sudah kita lakukan dengan e-learning tadi, mudah-mudahan membuktikan bahwa kita paham dengan materi pelajaran. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Tidak ada? Jadi kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini, dan pada pertemuan besok kita akan membahas hadis tentang menuntut ilmu. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.